Yesus kekuatan di hidupku. Katakan hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau sedang padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Takkan terlambat bagiku, terlambat bagiku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang bertuliskan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak tinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak tinggalkan. Kau kekuatan dari Tuhan, kekuatan di hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mengatakan ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Oh, Bapa dan Sahabatku. Engkau yang pedulikan kami Tuhan, pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan. Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Dengan lembut katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak
ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus engkau kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku, tak pernah tinggalkan, selalu setia. Kami menyembah, oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup. Hadirat-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami, memenuhi kami, menguatkan kami. Sekalipun kami dalam lembah pengalaman, Engkau ada di sana Tuhan, bersama-sama dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin kami Tuhan. Tanganmu menuntun kami Tuhan, menjalani hari demi hari dalam kekuatan-Mu Tuhan. Menjalani hari demi hari Tuhan, bukan tanpa masalah Tuhan, tetapi dengan kekuatan-Mu Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, segala yang kami nikmati semua berasal dari-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah
Kekuatan yang Kau beri untuk menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Siap memuji Tuhan. Kita ini pilihannya Allah. Amin. Kita generasi pilihan Tuhan. Amin. Mari kita memuji bersama-sama dengan Dia.
hanya bagi Dia. Kita mau bangkit, kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lebih lagi bersama Dia. Katakan bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, kehendak panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya sekarang. Berdiri bagi masa ini, hari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, menggenapi dikatakan berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Lebih semangat, ku kan bangkit, menyatakan kebenarannya. Ku kan bangkit, menyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berseru, sampai lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya, berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Lambaikan tangan saudara, ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Ku kan bangkit, menyatakan kebesarannya, sampai berseru, sampai lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan sampai setiap lutut, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Bukan bangkit, menyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, menyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja, dikatakan dialah Raja. Silakan duduk saudaraku. Amin. Tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Mohon petugas persembahan untuk maju ke depan.
persembahan akan dijalankan 2 kali. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan Yesus dibaca untuk kami boleh memberi yang terbaik dari segala apa yang ada pada kami Tuhan. Anak-anak akan memberi Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, karena Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai tangan-tangan kami untuk memberi dengan hati yang sukacita, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar perkasa penuh kemuliaan, di dalam hidup ini ku ciptakan lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan Dia Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua indah kamu aku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, oh. Engkau Rajaku Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yang beriman di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu
sembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ku sembahkan Dia Allahku. Aku tak dapat lagi silakan. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sementara kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, hamba berdoa biarlah roh hikmat dan pewahyuan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap orang yang hadir boleh mendapatkan pesan-pesan khusus dari Tuhan, mendapatkan pencerahan dan hikmat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan bersama-sama. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yesus sudah sehat. Yes, yes, yes. Ya, sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Dr. Puspisto ya, dari Malang. Kepada hambanya saya persilahkan nanti memperkenalkan diri langsung ya. Silakan Pak. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur ya, terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan Pak Pendeta Erwin, Ibu dan pekerjaan Pak ini. Ya, tadi sudah dikenalkan namanya Puspito ya. Saya dari Kota Malang. Kalau dulu saya seorang dokter yang nyambi hamba Tuhan. Kalau sekarang beda lagi, saya seorang hamba Tuhan yang nyambi dokter. Apa bedanya ya? Jadi begitulah kisah hidup saya. Saya punya anak 3 dan bersyukur saya sejak kecil memang dibesarkan di lingkungan hamba-hamba Tuhan. Karena ayah saya juga seorang pendeta gembala sidang, walaupun sekarang sudah dipanggil Tuhan. Kakak saya, sepupu saya, tante, om saya semuanya pendeta. Saya aja pendekar ya, pendekar di dalam ladang Tuhan yang melayani pasien-pasien. Jadi tiap hari saya melayani orang-orang yang sakit. Ternyata mereka bukan cuma sakit fisik, tetapi ada banyak mereka yang sakit rohaninya. Dan Tuhan panggil saya untuk melayani mereka di dalam bidang itu. Ya bersyukur ya. Coba diklik di yang pertama. Kita akan lihat ya di dalam Mazmur 119 ayat 151. Kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 151. 2, 3. Engkau dekat. Ulangi lagi ya, sama-sama kita baca. Cukup pendek saja. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Amin. Mazmur Daud yang cukup panjang, tapi kita petik satu ayat ini sudah mencakup semuanya. Kita lihat yang warna kuning, segala perintah-Mu adalah benar. Apa sih perintah Tuhan? Jadi cukup sederhana sekali kita jawab. Apa perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan tidak lain adalah perkataan Tuhan, omongan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dafar atau dabar, atau bahasa Yunani logos. Perkataan, firman yang harusnya, saya katakan harusnya ditaati. Setuju ya? Tapi kenyataannya dalam perkembangan waktu hidup manusia tidak taat. Buktinya kita sekarang ada di dunia yang penuh dalam dosa, dan Yesus mati bagi kita, untuk dosa kita, untuk pelanggaran kita, karena kita tidak mentaati firman Tuhan.
Tapi pasti ada perkataan Tuhan yang harus ditaati. Perkataan ngendikane dawuhe Gusti. Makanya hari ini temanya adalah seperti ini. Nurut dawuhe Gusti ya, katakan sebelah kiri kanan. Nurut dawuhe Gusti ya. Ingatkan, kenapa? Karena fatal sekali kalau kita tidak nurut, manut sama apa yang dikatakan Tuhan. Fatal akibatnya, betul fatal. Walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi kalau kita tidak nurut, tidak manut apa yang dikatakan Tuhan, bisa fatal akibatnya. Karena tidak ada penyaliban yang kedua. Betul ya? Tidak ada penyaliban kedua. Kenapa sih kita harus nurut? Kenapa kita harus nurut? Kita seringkali nyanyikan pujian ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, perhatikan, dan ku lakukan. Pujian cukup lama, tapi kita renungkan baik-baik. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Ku pegang firman Tuhan dan ku lakukan. Kalau hidup kita seperti ini, saya percaya orang Kristen di mana saja berada akan menjadi terang bagi dunia. Ini terang bangsa ya, jemaat di terang bangsa. Bagaimana bisa menjadi terang kalau hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita tidak nurut apa yang dikatakan Tuhan. Pegang firman Tuhan dan lakukan. Kenapa kita harus nurut? Jawabannya sederhana, kembali ke ayat tadi. Karena segala perintah-Mu adalah benar. Benar. Yesus tidak pernah salah dan bertindak dan menyuruh dan memerintahkan kita. Tidak pernah salah, sehingga perkataannya wajib dan harus kita turuti. Dulu zamannya mungkin 20 tahun yang lalu ya, tidak ada GPS. Kita kemana-mana, kalau pergi satu tempat kita tanya orang, berhenti dulu, tanya orang. Sekarang ada GPS, betul ya. Saat tadi ke sini juga pakai GPS, lebih mudah. Tapi saya katakan pengalaman saya, jangan percaya 100% pada GPS. Ya, yang pernah ngalami ya. Di IG, di TikTok itu ada orang-orang disasarkan GPS, termasuk saya. Suatu ketika saya pergi ke Denpasar bersama istri dan anak. Tidak cukup lama, pertama kali GPS belum di HP, tapi di GPS di itu ya apa? Lupa namanya, itu yang alat kecil itu. Saya bisa disasarkan masuk ke pemakaman, ke kuburan. Malah ada adat waktu di situ. Anak saya yang dulu ngomong, "Pak, kok masuk sini, Pak? Betul gak, Pak?" "Ya, mbok." Masuk ke kuburan itu 2 kali. Ternyata belakangan saya lihat ada orang disasarkan, anak naik mobil masuk ke pematang sawah. Loh. Dan bulan kemarin saya pelayanan di lereng Gunung Kelut ya, salah satu gereja. Saya bisa disasarkan. Kemudian saya pakai mobil kecil itu, pakai Yaris, disasarkan masuk ke daerah pendakian. Loh, GPS. Jangan percaya 100% GPS. Betul membantu, kalau tidak itu kita kesulitan, tapi jangan percaya 100%. Karena GPS buatan manusia. Global positioning system kan gitu. Tapi kalau Yesus kita, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Yes. Dia kebenaran. Percaya. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disuruhkan Tuhan pada kita pasti benar. Tidak pernah salah. Pegang ini dulu. Nah, kalau kita pegang ini, kita akan tahu ya, firman Tuhan itu adalah mudah, gampang banget dilakukan. Nah, kita akan lihat buktinya. Gampang banget dan awal dari segala yang baik. Kalau kita nurut dawuh Gusti, manut sama dawuh Gusti, awal dari mujizat Tuhan terjadi. Jangan nggak nurut lagi. Masalahnya, mengapa sih banyak orang merasa perintah Tuhan itu sulit dilakukan? Wangel. Kenapa? Kita ingat Nabi Musa pertama kali diutus Tuhan. Musa, engkau akan jadi juru bicaraku menghadap ke Fir'aun. Jangan aku Tuhan. Nah, dia dibilang Tuhan nggak mau. Jangan aku Tuhan, jangan aku. Kenapa? Karena aku ini orang yang petah lidah, orang yang angel ngomong. Dalam bahasa lainnya gagap. Pernah lihat orang gagap pakai guyonan ya. Tadi Musa itu orang seperti itu, gagap, angel ngomong.
dia pakai pikirannya, dia pakai logikanya. Jangan aku Tuhan. Tuhan menyuruh kamu menghadap Fir'aun jadi utusanku. Jangan aku Tuhan. Nolak kan? Nah, tapi Tuhan murka, akhirnya mau ya. Itu Harun. Nah, saya ingin katakan, setiap perintah Tuhan selalu benar. Pegang itu dulu, tidak pernah salah. Kalau dia memerintahkan Musa, pasti jalan. Entah caranya bagaimana, Harun yang jadi juru bicara. Jadi kenapa kadangkala perintahnya sulit dilakukan? Karena sebenarnya pikiran dan logika kita itu main. Artinya main apa? Masih jalan, masih hidup. Saya ingin katakan dan ingatkan kepada kita, kalau ikut Tuhan, kalau makan firman Tuhan, namanya pikiran dan logika harus dimatikan. Ikut Tuhan harus mati logikanya. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang supranatural. Kalau pakai logika, tidak mungkin bisa. Contohnya, Nabi Elia ketika masa kelaparan 3 tahun, Tuhan berkata, pergilah ke sungai Keret. Di situ kamu akan minum, dan perhatikan, ini perintah Tuhan yang pergi ke sungai Keret, dan aku akan memerintahkan burung-burung gagak akan memberi engkau roti dan daging pagi dan sore. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, jelas lah, enggak usah mikir dodo ya. Ada orang itu pelihara burung? Enggak ada. Saya di rumah pelihara burung, bukan burung pelihara saya. Dia terun saya ngasih makan burung muri tiap hari. Tapi kalau dipelihara burung gagak, enggak masuk akal. Kalau misalkan Nabi Elia mikir logikanya main, loh Tuhan, enggak mungkin burung gagak melihara saya. Enggak nurut dia. Gitu ya. Enggak nurut. Dia nurut apa yang dikatakan Tuhan, manut dawe Gusti. Nurut. Pergi ke sungai Keret. Mungkin dia nunggu. Kalau saya jadi Elia mungkin saya nunggu. Burung gagak bener enggak burung gagak? Dipelihara betul, datang tiap pagi tiap sore membak makanan. Kita pakai cucuk itu, bisa bayangkan? Enggak bisa bayangkan, tapi terjadi. Bukan dongeng. Alkitab benar adanya. Sekali katakan, Yesus selalu benar. Yesus selalu benar. Yes. Kenapa kita kadang-kadang sulit melakukan bantuan jabatan? Karena pikiran kita main. Dan Tuhan jangan menghidupkan logika dan pikiran kita. Jadi pikiran logika kita harus tunduk pada firman Tuhan. Boleh punya pikiran yang tinggi-tinggi, boleh orang jadi orang pintar, tapi ketika berhadapan dengan Tuhan harus tunduk. Boleh ahli kimia, dan ketika berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Ambil air basuhan, penuhkan pada 6 tempayan, dan cedoklah itu ke pemuka pesta. Jadi anggur. Air anggur maksudnya, bukan anggur, air anggur. Ahli kimia mana yang bisa? Ini logika nggak main, saudara. Nggak main, betul nggak main. Matikan dan ikut Tuhan. Saya akan ambil 3 contoh lagi ya. Bagaimana sebenarnya perintah Tuhan itu sederhana, simpel, gampang dilakukan, gampang. Tapi kenapa kadang-kadang sulit? Ini loh pikirannya main. Loh Tuhan kok gini, loh Tuhan kok gini. Untung dia nurut. Kalau nurut, ya udah, pikiranku aku taruh, aku nurut apa kata Tuhan. Yang pertama, contohnya Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus maksudnya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini sehari-harian dia nggak bisa dapat ikan ya. Nah Yesus berkata, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Gampang nggak perintah itu? Gampang banget, wong katanya wong nelayan, dia katanya bertolak angel. Gampang, perahu ini dikirim, sudah naik, nggak gampang. Kadang-kadang malas melakukan, kenapa? Karena mikir, guru, sudah semalam aku menangkap ikan nggak dapat apa-apa kan gitu. Nah ini ya, sebenarnya guru sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Ini loh pikirannya main. Tapi untung ada kalimat berikutnya. Tetapi perhatikan, karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut. Ya, sulit kan? Sebenarnya kalau main pikiran, matikan pikiran kita. Itu Tuhan matikan. Jangan pernah pakai pikiran kita. Kalau pakai pikiran kita, wis fatal sakit hatinya. Mengapa ada orang yang sulit mengampuni? Tuhan Yesus berkata ya, ampuni saudaramu 70 kali 70 kali. Jangankan 70 kali, 1 kali aja uangnya.
Saya kenal seseorang anak Tuhan, seorang tamburin, seorang gadis usia 17-18 tahun waktu itu. Dia kecewa dengan orang lain. Ceritanya pacaran. Karena saya seorang pelayan Tuhan di tempat itu, saya tahu persis karena itu termasuk anak buah saya, dia pelukan pacaran, kemudian dikhianati oleh pacarnya laki-laki ini. Dia ngomong, sampai kapanpun aku tidak bisa ngampuni dia. Saya kaget, ini anak Tuhan yang aktif pelayanan. Dia katakan sampai kamu tidak bisa melayani karena begitu sakitnya untuk dia bisa ngampuni. Saya katakan tidak boleh seperti itu, harus ngampuni. Nggak bisa. Ya pilih saya, nggak bisa Om nggak merasakan. Betul, tak nggak merasakan, tapi saya punya proses lain ya. Saya punya masalah lain, tapi saya katakan sebagai hamba Tuhan, saya katakan ampuni. Angel nggak ngampuni orang lain. Oh, karena jalan pikiran kita jalan ya. Makanya matikan. Tinggal kita ngampuni, aku ngampuni kamu. Gampang, nggak usah angel ngomong. Gampang, aku ngampuni kamu. Gampang. Yang angel karena apa Pak? Pikiran jalan. Oh, dia wis nyakiti. Dia sudah memfitnah. Inilah pikiran jalan sehingga kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Yuk nurut Dawi Gusti. Ya. Tuhan berkata ampuni, ampuni. Tinggal ngomong saja lah. Ampuni, aku mengampuni engkau. Nggak usah jalan pikirannya. Aku ini sudah sakit. Saudara ingin tahu ya? Saya ini di gereja seperti koperasi. Tahu koperasi ya? Simpan pinjam. Tapi saya nggak simpan pinjam. Orang pinjam. Nggak ada bunganya. Dan banyak yang mereka nggak balik. Mereka janji, Pak, nanti bulan depan tanggal 10 saya bayar Pak. Yes, kata gitu. Tapi saya sudah pengalaman, ini anak Tuhan yang pinjam ini bukan orang lain. Orang lain jangan ngomong. Ya belas gitu. Nggak tabani, nggak hari ini. Saudara. Dan kita saya baca nama Tuhan, ampuni, saya ampuni. Walaupun mereka belum minta ampun, saya ampuni mereka. Kenapa? Ini perintah Tuhan. Kalau saya pakai pikiran saya, loh Tuhan, wakil utangin Tuhan mau enak ngampuni, enak dari aku ini. Kalau saya pakai pikiran saya sendiri seperti itu. Saya pakai pikiran Tuhan apa? Tuhan suruh saya ampuni, saya ngomong ampuni, tinggal ngampuni. Selanjutnya apa? Tuhan kita sanggup mengembalikan berlipat kali ganda apa yang diambil orang lain. Jadi kalau ada yang berbisnis, ditipu orang, dicurangi orang, jangan takut. Tinggal ampuni, ngomong ampuni. Enak, betul. Gampang untuk mulut ini. Sulit itu bagian Tuhan untuk membasuh luka kita. Jadi jangan lagi tidak mengampuni orang ya, perintah Tuhan. Nurut Dawi Gusti ya. Ya gitu ya. Berikutnya ini. Ini contoh yang berikutnya. Kata Yesus, angkat batu itu. Angkat batu itu gampang, perintahnya gampang, tinggal ngangkat. Tuhan berbicara pada satu orang, pada orang banyak. Angkat batu itu, misalnya Lazarus yang mati. Ngangkat batu apa angele kan? Gampang. Oh ngangkat kok. Masalahnya, nah pikiran mereka akhirnya, Marta saudara orang meninggal itu berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah ini loh, 4 hari mati. Nah kalau pikiran jalan, pasti mereka nggak ngangkat batunya. Apa diangkat dibuka, mampu tuh. Pikirannya dimatikan. Entah Tuhan berkata apa, nurut aja wes. Angkat batu, angkat, dibuka kuburan itu. Sudah mungkin mikir-mikir. Saya tahu pernah membau mayat. Mungkin ada yang pernah, ada yang enggak. Saya nih dulu ya waktu di bagian forensik bedah mayat tiap hari. Ada mayat tenggelam di waktu Karangkates. Ada mayat karena kecelakaan. Ada mayat karena dibuang di jurang Songgoriti, Batu. Yang nggak ketahuan, tahu di bawah sudah 2 hari. Sudah tahu bau 2 hari, bau 2 hari. Waduh pakai kopi kita. Waktu itu saya nggak tahu ya. Apa yang bisa bilang tahu? Ternyata kopi. Wis hilang-hilang nggak apa-apa wis. Dulu belum ada. Ini belum ada masker. Hilang-hilang nggak apa-apa. Sebenarnya nggak mampu. Itu 2 hari. 4 hari saya bisa bayangkan muntah paling ya. Jadi kalau kemudian kita jalan kita akan mikir ya, Tuhan sudah 4 hari. Tahu. Tapi karena apa tadi? No, diangkat tak. Ya pun diangkat apa salah? Apa angele? Angkat. Urusan belakangan urusan Tuhan, dan itu awal dari mujizat terjadi. Kalau bagi saudara tidak bisa ngampuni hari ini, aku ampuni dia. Dalam doa ampuni dia. Datangi dia, aku ngampuni engkau. Aku ngampuni engkau. Aku ngalami sendiri. Aku ngalami sendiri. Ngampuni orang bersalah, walaupun penyakit ampuni. Ya apa luka hati ini, Tuhan bisa
balut kita. Tuhan bisa balut kita sampai kita sembuh rohani kita. Jangan nyimpan dendam. Kita akan sakit hati. Kita tidak punya damai sejahtera. Jadi hanya angkat batu gampang. Janjinya Tuhan yang kerjakan. Contoh yang ketiga, sebenarnya ada banyak contoh ya. Yang ketiga, dan kau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Musa di hadapannya ada laut terbelah, di belakang orang Fir'aun, orang Mesir. Dan berkata apa? Angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu. Gampang? Gampang. Anak kecil bisa. Nyo, angkat tongkatmu nyo, dia kata angkat. Nyo, ulurkan tanganmu nyo. Bisa ulurkan, betul ya? Gampang. Kita jadi seperti anak kecil nurut sama Tuhan. Oh, kemudian kita baca, loh itu kalimat berikutnya, belalainya angel yang ini. Kalimat berikutnya, kata berikutnya sulit, belalainya yang sulit bagian Tuhan. Bahkan kita menjadi bisa ya. Yang sulit bagian Tuhan. Makanya saya katakan ngampuni orang, tinggal ngomong saya ampuni kamu. Gampang iso ngomong, kan kita nggak ada yang ya, nggak ada stroke kan, nggak ada yang pelhat, tinggal ngomong aku ampuni kamu, ampuni kamu. Bagian yang sulit Tuhan akan kerjakan. Jadi minta Tuhan itu gampang, saudara. Kita sarungan gampang banget. Yang sulit karena pikiran kita bekerja. Matikan setiap pikiran kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita nurut sama kita senang. Oh, anakku nurut. Tapi punya anak yang bedek, nakal, nggak nurut, waduh, itu problema. Berdoa sama Tuhan. Suatu ketika saya habis dari tugas dan pelayanan di Kalimantan. Saya dulu tahun 2002 ya, 97 sampai 2002 saya dinas di Kalimantan, dan saya pulang ke Kota Malang. Waktu saya putuskan pulang Kota Malang karena memang saya bertanya sama Tuhan, kamu pulang saja. Waktu itu sudah mapan, saya pekerjaan, pelayanan semuanya mapan, tapi Tuhan suruh saya kembali ke Kota Malang. Saya tanya, Tuhan, kalau saya kembali ke Kota Malang, saya harus mulai dari nol lagi, betul ya? Walaupun saya seorang dokter, harus nyari rumah sakit, saya bekerja, waduh bulat, saya harus mulai dari nol. Saya tanya pada istri saya, apa pulang apa di sini? Di sini sama enak loh, enak enak banget lah, punya segalanya, dalam tanda kutip, gak kekurangan. Pelayanan juga ada, dulu kami pelayanan juga kurang pelayanan, kemana-mana saya melayani Tuhan. Tapi saya ngomong, kita pulang Pak, ya. Saya minta konfirmasi sama Tuhan, kita pulang ke Malang. Saya mulai dari nol lagi. Sudah 5 tahun saya dinas, akhirnya saya mulai dari nol lagi. Sudah tahu, ketika saya menginjakkan kembali ke Kota Malang, saya bertanya, Tuhan, saya harus ke rumah sakit mana untuk saya dinas? Karena mulai dokter Diwian, lontang, lantul, arah hilang kan gitu ya. Saya keliling-keliling, sambil keliling saya buka praktek di rumah. Kalau saudara tahu, saudara bisa ketikkan Dr. Puspito, Kota Malang, akan keluar di Google Map. Saudara tahu tempatnya itu tempat yang masuk gang, yang buntu. Ujungnya sungai, nggak besar, sungai berantas tapi nggak besar. Kalau sini sungai berantas kan gede, kecil. Teman-teman saya, para pelayan Tuhan waktu itu juga berkata gini, Bos, lapo praktek kok di kampung sing buntu, bonggolnya praktek di kota sing rame. Nah itu akal manusia kan. Kalau punya bisnis mesti itu, cari tempat yang subur, yang surplus. Paling sentuh kok iwak kok nyamuk, oh ngeledek gitu ya. Karena memang dekat sungai. Saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, di mana saya harus memulai jasa dokter saya praktek? Apakah di rumah saya atau di rumah? Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab apa? Diam. Makanya diam, nggak tahu jawabannya. Saya berdoa terus, nggak tahu Tuhan bagaimana ini, nggak ada jawaban. Dan ketika saya tahu dia diam, saya percaya dia mengatakan tetap di situ. Tetap di samping pikiran saya mulai jalan. Tuhan, mereka berkata, mereka anak-anak Tuhan loh berkata, oh coba praktek di sini, nggak rame. Di tempat lain aja yang lebih rame. Tuhan diam, nggak berkata apa-apa. Dan saya katakan, ya Tuhan terserah Tuhan, saya tetap di situ. Sambil saya cari rumah sakit. Yang terjadi saudara kerajaan Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya tetap di situ dalam penyertaan Tuhan, tidak kekurangan apapun juga. Kalau saudara tahu,
orang bertobat ke tempat saya bukan dari kampung saya sendiri, tapi bisa dari Bangil, bisa dari Pandaan, bisa dari Malang Selatan. Dituntun Tuhan datang pas saya. Pertanyaan, apa di sana nggak ada dokter? Wakeh. Apa tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan? Banyak. Tapi saya tidak tahu cara Tuhan mengirimkan mereka ke tempat saya. Saya dibela Tuhan hingga hari ini. Dan saya tetap di situ. Ternyata maksud Tuhan apa, saya bisa melayani sanggari di tempat ini. Kalau enggak saya bisa jaga rumah sakit, bisa jaga. Saya katakan tadi, saya dulu dokter yang sambil melayani. Tapi sekarang hamba Tuhan yang nyambi dokter. Bedanya itu. Jadi saya utamakan Tuhan. Memang hidup saya harus untuk Tuhan, hidup kita semua. Kalau saya hanya nuruti andalan saya, pikiran saya, Tuhan, kalau Engkau menyuruh saya di tempat ini enggak subur, saya akan cari tempat lain. Wah, bisa buyar, enggak seperti satu. Saya untuk Bapak yang pemain musik tadi. Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Nurut apa kata ini, Gusti. Ayo katakan sama-sama, 2, 3. Nurut dawuhe Gusti. Ingat ini. Nurut dawuhe Gusti. Ingat apa yang dikatakan Tuhan. Nurut toh. Tuhan mengatakan ampuni. Tuhan mengatakan berdoalah senantiasa, berdoa. Ojo kita alasan, nggak ada waktu Tuhan. Harus ada waktu. Berdoalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, bersyukur. Ojo apa gurundel, bersungut-sungut. Supaya kita tahu bahwa kita ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Biar Tuhan menyertai kita. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara berdiri bersama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Engkau layak ditinggikannya. Kami mau taat dan setia pada Engkau Tuhan, kemanapun ku bawa. Yes. Aku mau taat, aku mau setia dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ada di antara kita saat ini mengalami pergumulan hidup. Saya menyatakan, lawan pergumulan hidup kita dengan taat pada firman-Nya. Apapun terjadi, Yesus adalah kebenaran. Dia tidak pernah salah dalam memberitakan apapun kepada kita. Taati dan taati. Mudah kita mentaati. Kalaupun sulit, itu bagian Tuhan untuk mengerjakan. Biar kita mengatakan, kita mohon sesuatu dari Tuhan, urapan yang baru. Engkau yang berdaulat atas hidupku ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan terangkat, memohon belas kasihan-Mu untuk mengubahkan kami menjadi karakter-karakter yang taat dan setia kepada Tuhan. Jaga setiap kami, yang kami mempercayai Engkau, percaya bahwa Engkau adalah benar dan selalu benar, tidak pernah salah. Terima kasih Bapak, ampuni kalau selama kami tidak taat kepada Tuhan.
kiranya firman mengajari kami untuk belajar menjadi hamba yang setia dan taat sampai Engkau datang kembali yang kedua kali, karena hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, mengurapi hamba-Mu Kapten Erwin, istri dan anak-anak dan seluruh keluarga besar, mengurapi pekerja tempat ini, worship leaders, singers, multimedia, musik. Tuhan memberkati mereka, bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Sebagai jemaat GAB Terang Bangsa, kami percaya Engkau yang sudah berbagikan tempat ini, biar kami tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi masalah kami tahu ketaatan melebihi segala-galanya. Engkau yang terutama, Engkau yang terindah, Yesus segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengawali gereja ini, kami percaya juga Engkau terus memeliharanya sampai pelayanan ini menjadi berkat dan terang di mana pelayanan ini berada bagi masyarakat sejarah, bagi dunia. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, penebus kami hidup, Yesus asal Mesias, kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Iya. Kami atas nama jemaat berterima kasih kepada Bapak Dr. Puspito yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita akan berdoa syafaat. Kita percaya bahwa apa yang akan kita doakan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan sesuai dengan kehendaknya akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Ya, kepada saudara yang bertugas yaitu saudara Edo, silahkan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berkumpul untuk mendoakan poin-poin doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau memberi hikmat dari presiden sampai yang paling kecil Tuhan. Engkau yang sertai Tuhan. Segala keputusan Engkau yang sertai Tuhan. Biarlah semuanya itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemilu yang akan datang Tuhan. Ya Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang tutup bungkus Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Supaya semuanya berjalan dengan lancar dan presiden yang terpilih pun yang sesuai dengan Engkau, yang menjalankan segala yang Engkau perintahkan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk perekonomian di Indonesia Tuhan. Kami bersyukur perlahan-lahan kami sudah berasa lebih baik Tuhan. Dan kami percaya Indonesia bakal menjadi luar biasa Tuhan. Karena kami diberkati dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan kami percaya kami pun bertambah pintar untuk mengelolanya Tuhan. Semua karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kertosono Tuhan. Engkau yang sertai gembala-gembalanya Tuhan. Engkau yang memberi hikmat bagaimana Engkau memimpin mereka, memimpin jemaat-jemaatnya agar tambah hari tambah memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau cukupkan segala yang diperlukan Tuhan. Segala yang diperlukan mereka Engkau yang mencukupkan, sehingga mereka boleh hidup dengan bahagia, dengan sukacita, dengan menjalankan Engkau sepenuhnya, tidak pakai logika Tuhan, tetapi hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja Allah Baik Terang Bangsa Kertosono ini Tuhan. Engkau sudah menyediakan tanah bagi kami Tuhan, dan kami berdoa untuk pembangunan ini Tuhan, pembangunan gereja kami yang kami kasihi Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang menutup segalanya Tuhan. Kami percaya Engkau yang luar biasa. Kami sekali lagi kami tak mau mengandalkan logika kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau yang luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pak Erwin sekeluarga Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau memberi kesehatan, Engkau beri hikmat apa yang perlu dilakukan untuk kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami bersama-sama bisa bertumbuh dan
bersama-sama bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit Tuhan, yang mungkin tidak bisa datang karena sesuatu apapun Tuhan. Kau yang menjamah, Engkau yang memberi kesehatan, kesembuhan. Nama Yesus. Semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kesembuhan ada saat terjadi saat ini Tuhan, sehingga kami semua bersama-sama bisa beribadah bersama dengan sungguh-sungguh di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Berkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Kami memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Puspito yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu melimpah dalam kehidupannya, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dan semua doa-doanya, cita-citanya dikabulkan oleh Tuhan. Biar lewat kehidupan hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan, sehingga semakin hari semakin hamba-Mu juga semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, mari kita buka tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang ada di tempat ini pasti hidup sehat, pasti berhasil, pasti beruntung, pasti menghasilkan buah, dan pasti menjadi berkat bagi orang lain. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan minggu depan tanggal 17 September. Mengingatkan untuk WL-nya Ibu Iwan, kemudian singer Ibu Cici dan Saudari Dera, asyirnya Koh Wiwi sama Bapak Budi, kolektan Bapak Yanto dan Bapak Sevanya, pendoa syafaat Ibu Sevanya, kebersihan Ibu Iwan dan Saudara Edo. Ya, itu saja yang ingin saya ingatkan. Teman-teman yang minggu lalu tidak datang siapa? Berapa orang? Oh ya, minggu lalu diumumkan yang berkaitan tanggal 28 September rencananya kita kan ada ibadah Padang ya. Ada usulan ke sana ke sini. Nah, ibadah Padangnya tanggal 28 ditunda, Saudara ya. Ditunda jadi 28 kosong. Tidak ada acara. Ditunda ya. Itu saja pengumuman yang ingin saya ingatkan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada. Apakah Bapak Ibu ada yang sakit mau konsultasi dengan dokter khusus? Kalau mau ada yang konsultasi silahkan ya. Nanti dibedah nanti. Kenapa? Dibedah nanti. Dibedah. Ya, itu bagian forensik. Ya, terima kasih Pak Dokter ini sudah di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri melayani Tuhan. Ya. Semoga di lain waktu. Oh ya, ya Pak. Oh, hari Sabtu tanggal berapa? Oh, 16. 16 ya. Oh ya, di tempat Pak Seva ya. Oh ya. Saudara, doa malam untuk minggu ini tanggal 16 September jam 6 sore di tempatnya Pak Seva. Ya, itu tambahan dari pengumuman. Tolong semua hadir ya. 16 jam 6 sore. Ya, itu pengumuman tambahan. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.